Nah, oke, pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi pertidaksamaan nilai mutlak, ya. Pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini dia punya tiga bentuk penyelesaian, ya. Yang pertama itu nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, itu penyelesaiannya adalah min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Itu bentuk pertama. Nah, kemudian yang kedua itu nilai mutlak A lebih besar dari nilai mutlak X lebih besar dari A, itu bentuk penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan minus A atau X lebih besar sama dengan A plus A, ya. Nah, kemudian bentuk yang ketiga itu nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y, maka itu bentuk penyelesaiannya adalah X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nah, selanjutnya contoh, ya, contoh soal. Nah, contoh misal tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X ditambah 1 kurang dari 4. Nah, jadi untuk bentuk ini kita lihat ini identik ke yang bagian 1, ya, kurang dari A nih. Maka walaupun ini tidak ada tanda sama dengan, tapi ini sama, jadi dia kita pakai yang bentuk ini. Nah, maka ini di sini X ditambah 1 itu sebagai X di sini, ya. Maka ini sama dengan X. Kemudian 4 ini itu sama dengan A. Nah, maka bentuk ini bisa kita tulis jadi bentuk ini. Nah, jadi penyelesaiannya ini. Maka min A itu jadi minus 4 kurang dari X. X itu berarti X ditambah 1. X ditambah 1 kurang dari A. A-nya itu 4. Nah, maka bentuk penyelesaian dari soal ini adalah ini. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan yang udah kita pelajari minggu sebelumnya. Itu, ya. Nah, ini maka bisa kita tulis, kita hapus dulu. Oke. Ini hapus. Maka bentuknya ini adalah, ini kita tulis, ya. Maka nomor 1 penyelesaiannya minus 4 kurang dari X ditambah 1 kurang dari 4. Nah, maka ini penyelesaiannya adalah ini minggu kemarin kita udah selesaikan ini, maka ini bisa kita buat jadi 2 bagian gitu, ya. Misal ini bagian pertama, nah kemudian ini penyelesaian bagian kedua. Nanti penyelesaiannya dalam bentuk irisan gitu, ya. Jadi dan yang dipakai di sini adalah bentuk dan gitu. Nah, misal ini kita tulis yang pertama X ditambah 1 kurang dari 4. Nah, kemudian dan ini yang bagian kedua min 4 kurang dari X ditambah 1 berarti X ditambah 1 lebih besar dari minus 4. Nah, kemudian ini kita selesaikan menjadi X kurang dari 1 pindah ke kanan berarti jadi minus 1. 4 dikurang 1. Maka ini X kurang dari 4 dikurang 1, 3. Nah, kemudian yang bagian ini X 1 pindah ke kanan jadi lebih besar dari minus 4 dikurang 1. Maka ini X lebih besar dari minus 4 dikurang 1 minus 5. Maka penyelesaiannya ini X kurang dari 3 dan X lebih besar dari minus 5. Maka kalau kita gambarkan ke garis bilangan, dia di sini minus 5 lebih kecil di sini 3. Gitu, ya. Nah, maka X kurang dari 3 itu ini ke sebelah kiri. Nih. Nah, kemudian X lebih besar dari minus 5 itu ke kanan.
Nah, yang sama-sama himpunan penyelesaian antara dua ini yang mana? Ini ya, irisannya. Nah, maka penyelesaiannya ini. Ini kalau kurung dia berarti kurung terbuka. Maka himpunan penyelesaiannya jadi di antara ini. Maka X kurang dari 3 dan X lebih besar kurang dari minus 5 gitu ya. X lebih besar dari minus 5 gitu. Atau minus 5 kurang dari X. Atau kalau kita mau tulis ke bentuk kurung, maka ini kurung terbuka minus 5,3 kurung tertutup gitu ya, kurung tertutup. Maka ini penyelesaiannya. Oke. Nah, selanjutnya contoh nomor 2 ya, misalnya. Nah, jadi soalnya nilai mutlak dari 2 ditambah 5 per X itu lebih besar dari 2. Nah, maka untuk bentuk ini itu tadi sama dengan bentuk penyelesaian yang nomor 2, itu yaitu nilai mutlak X lebih besar sama dengan A. Nah, ini tadi bentuk penyelesaiannya itu yang pertama, X lebih kecil sama dengan minus A atau X lebih besar sama dengan A. Nah, maka ini bisa kita tulis ke bentuk ini, penyelesaian ini gitu ya. Maka kalau kita tulis ke bentuk itu ini, maka ini sebagai X gitu kan, ini sebagai X, maka ini sebagai X. Nah, kemudian 2 ini sebagai A. Maka kalau ini kita tulis ke bentuk ini, jadi X kurang dari minus A, maka ini X tadi, ini mutlaknya hilang ya. Jadi 2 ditambah 5 per X kurang dari min A, berarti minus 2. Nah, kemudian atau X berarti ini 2 ditambah 5 per X lebih besar dari A-nya 2, lebih besar dari 2. Nah, maka ini kita selesaikan. Ini penyelesaian biasa ya, ini samakan penyebut, maka ini X ini, maka ini 2X ditambah 5 kurang dari minus 2. Maka ini supaya 0 di sebelah kanan ini pindah ke sini ke kiri, jadi ini positif ya kan, 2X ditambah 5 per X plus 2 kurang dari 0. Maka kita selesaikan, samakan lagi penyebut, maka ini jadi X, maka ini jadi X. Nah, kemudian ini jadi 2X ditambah 5 ditambah 2X kurang dari 0. Maka 2X ditambah 2X berarti 4X ditambah 5 per X kurang dari 0. Maka ini himpunan penyelesaian X1 itu sama dengan 4X sama dengan minus 5. Maka X sama dengan minus 5 per 4. Nah, kemudian yang nomor 2, X2 ini sama dengan 0 yang di bagian penyebut. Nah, maka ini kalau kita gambarkan ke garis bilangan itu di sini minus 5 per 4, di sini 0. Maka kita mau lihat yang mana himpunan penyelesaiannya. Nah, kita ambil bilangan yang dari kiri ya, dari ujung ya. Nah, dari ujung ini kita ambil yang lebih besar dari 0. Itu bisa 1, 2, 3 sampai 1000 dan seterusnya. Kalau kita bisa ambil angka berapa aja. Misal kita ambil angka 1 di sini. Maka kita angka 1 ini kita uji ke ini, ke persamaan ini. Maka 4 dikali X1 ganti 1. Berarti 4 ditambah 5, 9 dibagi X-nya ganti 1. Berarti 9 per 1 itu
9, maka bernilai positif. 9 itu positif, maka di sebelah sini adalah positif. Nah, ini positif karena ini pangkat 1, ini pasti otomatis dia berulang. Positif di sini berarti negatif kemudian positif. Nah, yang diminta itu kurang dari. Kurang dari berarti yang diambil yang negatif. Nah, maka yang kita ambil itu adalah yang negatif ini. Maka penyelesaiannya nih di antara -5/4 dan 0. Maka kalau kita tuliskan kehimpunan penyelesaiannya, ini bentuknya jadi X di antara 0 kurang dari 0 dan lebih besar dari -5/4. Atau kalau ditulis dia dalam kurung, ini kurungnya terbuka, ini terbuka, ini terbuka, -5/4, 0 terbuka. Nah, gini ya. Ini yang pertama untuk ini. Nah, kemudian yang bagian ini, bagian kedua. Ini sama seperti tadi, ini penyebutnya disamakan, ini X, maka ini 2X ditambah 5 lebih besar dari 2. Nah, kemudian ini 2 supaya ini 0 berarti dikurang 2, maka 2 pindah ke sini jadi -2. 2X ditambah 5 dibagi X dikurang 2 lebih besar dari 0. Maka ini samakan penyebut, maka 2X ditambah 5 dibagi X dikurang 2X lebih besar dari 0. Nah, ini habis 2X dikurang 2X, maka 0. Maka tinggal 5/X lebih besar dari 0. Nah, 5/X lebih besar dari 0 itu himpunan penyelesaiannya berapa gitu kan. Nah, maka kalau ini kita lihat nih, kalau kita ambil bilangan X-nya ini kita masukkan nilai bilangan negatif, misal -1, -2 dan seterusnya, maka ini otomatis di sini nilainya negatif gitu kan, maka itu tidak lebih besar dari 0, maka bilangan negatif tidak berlaku. Nah, kalau kita ambil X-nya 0, maka 5 dibagi 0, sesuatu dibagi 0 itu berarti dia tidak terdefinisi gitu ya. Nah, maka itu juga itu tidak lebih besar dari 0 dan itu bukan merupakan himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita ambil X lebih besar dari X positif gitu ya, yang lebih besar dari 0. Misal 1. Kalau saya masukin 1 ke sini berarti 5/1 itu positif. Positif itu lebih besar dari 0. Saya masukin 2 dan seterusnya itu nilainya masih positif dan lebih besar dari 0. Mau dia 0, sekian berapa itu masih lebih besar dari 0. Maka X-nya itu penyelesaiannya X itu lebih besar dari 0. Nah, maka untuk yang bagian ini X lebih besar dari 0. Maka kalau kita gabung himpunan penyelesaian, ini semua itu adalah himpunan penyelesaiannya. Maka ini kita tulis -5/4 kurang dari X kurang dari 0, atau ini X lebih besar dari 0. Nih ya. Atau kalau ditulis ke garis ke ini dalam kurung dia, maka ini bisa kita tulis buka kurung -5/4, 0 buka kurung, atau X lebih besar dari 0 berarti 0 berarti buka kurung 0, berhingga gitu ya. Nah, selanjutnya contoh soal nomor 3 ya. Itu soalnya nilai mutlak dari 2X
dikurang 3 kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah 10. Nah, maka ini penyelesaiannya seperti yang contoh seperti yang penyelesaian nomor 3 gitu ya. Nah, jadi ini kiri dikuadratkan, kanan juga dikuadratkan, maka ini penyelesaiannya 2x dikurang 3 kuadrat kurang dari sama dengan x ditambah 10 dikuadratkan. Nah, sekarang kita selesaikan ya operasinya. Maka ini 4x kuadrat dikurang 2 kali 2 4 kali 3 minus 12x ditambah 3 kali 3 9 ya. Kurang dari sama dengan x kuadrat ditambah 20x ditambah 100. Nah, selanjutnya ini kita selesaikan. Ini 4x kuadrat, ini pindah ke sini, jadi ini negatif x kuadrat dikurang ini 12x, pindah ke sini jadi negatif 20x, ini 9, ini pindah ke sini jadi minus 100 kurang dari sama dengan 0. Oke, nah kemudian ini sama-sama x kuadrat, maka 4 dikurang 1 sama dengan 3x kuadrat, ini berarti minus 32x dikurang 91 kurang dari sama dengan 0. Itu ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan persamaan ini kan persamaan kuadrat ya, kita bisa juga pakai rumus ABC ya. Jadi x 1,2 itu penyelesaiannya min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2A. Nah, maka min B yang ini, B yang ini, A ini, A, B ini, C. Maka ini min B berarti min 32 plus minus akar B kuadrat berarti min 32 dikuadratkan dikurang 4 kali A nya 3 kali C nya minus 91 per 2 dikali A nya 3. Maka ini 32 plus minus akar ini dikuadratkan 1024 dikurang ini dikali ini plus jadinya ya 1092 dibagi 2 kali 3 6. Maka selanjutnya ini sama dengan 32 plus minus akar 2 ini ditambah 116 dibagi 6. Maka ini 32 plus minus akar 116 itu 46 dibagi 6. Maka dapatlah X1 sama dengan 32 ditambah 46 dibagi 6 itu sama dengan 78 per 6 ya. 78 per 6 itu sama dengan 13. Nah, kemudian yang X2 dapat 32 dikurang 46 dibagi 6 itu hasilnya min 7 min 14 per 3 ya, min 14 per 6 jadi min 7 per 3. Nah, selanjutnya maka X1 ini X2 ini ya, maka sekarang kita gambarkan ke garis bilangan. Oke, ini saya gambarkan di sini ya ke garis bilangan. Jadi ini X1 nya 13 dan min 73, maka yang paling kecil di sini min 7 per 3, di sini 13. Nah, karena ini ada tanda sama dengan, maka ini bulatnya tertutup. Bulatnya tertutup artinya min 7 per 3 dan 13 itu juga termasuk ikut ya.
Nah, sekarang kita mau lihat yang mana aja himpunan penyelesaiannya. Kita ambil dari ujung. Misal ini boleh kita ambil yang lebih besar dari 13. Boleh kita ambil 14, 15, 16, dan seterusnya. Boleh berapa aja. Misal kita ambil angka 10 ya. Maka 10 bukan 10, lebih besar dari 13, 14 misalnya 14, maka kita masukkan di persamaan ini 14, kita masukkan di sini ya persamaan ini, maka atau boleh di sini juga. Nah, maka ini 3 dikali 14 dikuadratkan dikurang 32 dikali 14 dikurang 91. Ini nanti hasilnya positif. Ini hasilnya positif. Nah, maka di bagian sini itu bernilai positif. Nah, kalau ini positif, maka ini berulang pasti. Ini negatif, ini positif. Nah, yang diminta itu kurang dari, sama dengan kurang dari, berarti yang diambil nilai negatif. Maka himpunan penyelesaiannya ini di antara min 7/3 dan 13. Nah, ini min 7/3 dan 13 ikut nggak? Ikut. Nah, jadi kalau dia tanda kurung, ini kurungnya jadi kurung tertutup. Kurung ini kurung kurawal ya. Kurungnya tertutup. Nah, maka ini kalau kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, ini saya tulis jadi X di antara ini. Maka X kurang dari 13 dan lebih besar dari minus 7/3. Ada tanda sama dengan tapi ya, tanda sama dengan. Nah, kemudian kalau dalam bentuk kurung, dia kurungnya tertutup. Ini min 7/3, 13 tertutup. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya.